Dang, sebenarnya Anda tidak sedang mengkritik saya, tetapi mengkritik Muhammadiyah organisasi ente sendiri, Dang. Ya, jadi jelaskan sobat-sobat, ya. Ustadz A.A. Pandi, referensinya kitab, tetapi nama kitabnya tidak ada yang disebut. Referensi yang lainnya yang menunjukkan ya ketersambungan nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya berdasarkan tulisan dari situs Muhammadiyah yang juga referensinya bodong. Nah, untuk melengkapi sobat-sobat ya, coba ya simak cuplikan video berikut ini. Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, nama asalnya Muhammad Darwish. Beliau keturunan Nabi SAW itu, Ahmad Dahlan dari Muhammad Darwish. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerebek. Ya, nah Kiai Gerebek itu nyambung di nasabnya ke siapa? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra nyambung ke Syekh Azmat Khan, Azmat Khan nyambung ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin, nyambung ke Sayyidina Husain. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu nyambung ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau siapa? Suaminya Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Kiai Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan menanggapi video salah seorang YouTuber yang selalu menyerang Aswaja dari dulu ya. Namanya Endang Jayaputra, sudah tidak asing lagi ini. Beliau yang sering menyalahkan para ulama-ulama Aswaja, tetapi tidak bisa melihat kapasitas dirinya. Tidak bisa mengukur kapasitas dirinya. Dia tidak bisa menimbang siapa dirinya. Bahkan dia sendiri tidak bisa ngaji. Kita lihat di konten-kontennya, ngajinya itu kocar-kacir. Dan sering saya menanggapi dia itu. Sebenarnya saya sudah malas untuk menanggapi beliau. Dan bahkan Gus Zaka memberikan menghimbau saya untuk tidak mengomentari Endang lagi, karena dia ibaratkan perang, kita perang dengan orang kafir. Endang ini ibaratkan Sobi dan Nisa, jadi yang dilarang dibunuh. Tetapi sesekali dia malah membawa senjata. Ya, terpaksa dihajar juga. Dia mereaksi video saya ketika video saya dikomentari atau direaksi oleh LBM Bekasi, yaitu siapa ya? Gus Hasan, oleh Gus Hasan. Pandang, perlu diingat ya, video saya yang direaksi, yang dikomentari oleh Gus Hasan Asy'arif itu, Sayyid Hasan Asy'arif itu, yang katanya saya dengar-dengar itu keturunan Sunan Ampel. Kalau yang saya dengar ini tidak keliru, saya sudah membalasnya. Gus Hasan itu gagal paham diantaranya 2 kali terhadap video saya, dan dua-duanya sudah saya komentari, Dang. Apalagi Anda, Dang, yang tidak bisa baca kitab. Kalau Gus Hasan itu kan LBM, ketua atau lembaga Bahsul Masail. Jadi cara untuk berdiskusi masih menggunakan referensi kitab. Beda dengan Anda yang hanya asumsi dan nalar belaka, Dang. Ya, karena Gus Hasan saja itu tidak bisa mencerna apa yang saya katakan. Di situ saya sampaikan bahwa kitab-kitab yang menjelaskan keberadaan Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir ini banyak dijelaskan oleh kitab-kitab yang kitab tersebut dijadikan rujukan atau referensi ketika orang-orang NU mengadakan Bahsul Masail. Di sini Gus Hasan itu gagal paham. Katanya kapan NU mengadakan Bahsul Masail membahas nasab Ubaidillah? Itu sudah saya jawab. Dan akhirnya orang seperti Anda juga terbawa oleh narasinya Gus Hasan, Sayyid Hasan itu. Gus Hasan mengatakan kepada saya katanya menyebutkan bahwa banyak kitab ini referensinya yang menjelaskan keberadaan Ubaidillah putra Ahmad Al-Muhajir, tetapi saya tidak menjelaskan katanya.
Padahal saya tidak perlu menyebutkan, karena di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan kitab apa saja dan siapa pengarangnya yang menjelaskan. Dan kitab itu sering digunakan dan dijadikan acuan sebagai dasar atau referensi dalam membahas hukum ketika Basul Masail NU, sebagaimana Az-Zabidi, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain. Itu maksud saya, Dang. Dan itu sudah saya jelaskan menjawab atau mereaksi videonya Gus Hasan ketika beliau itu mengomentari saya, Pak Endang. Jadi jangan sok-sokan lah ikut membahas masalah nasab. Ini rumit, Pandang, karena referensinya semuanya adalah kitab. Jangankan kamu bisa baca kitab, baca Quran saja Anda sudah kocar-kacir. Jadi mending dengarkan saja. Bahas masalah jenggot dan maulid yang diserang oleh Wahabi saja itu sampean. Dan yang kedua, Anda mengatakan saya menggunakan referensi bodong ketika menjelaskan menjelaskan nasabnya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Anda membawakan sebuah video dari Ustadz Adi Hidayat. Dan sudah saya katakan tadi, kalau Anda gagal paham, Anda menanggapi pembicaraan orang, mendengarkan pembicaraan orang saja sering salah. Dulu kan Anda salah menanggapi pernyataan saya. Anda menanggapi masalah yang biasa saja, alur-alur pembicaraan yang biasa saja, kadang gagal paham. Jadi jangan sok-sokan membahas nasab. Coba Anda teliti itu. Teliti apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, di mana dia menjelaskan. Ustadz ini menjelaskan keterputusan atau ketersambungannya Kiai Ahmad Dahlan langsung secara berurut. Tidak. Dengarkan baik-baik, Dang, pidatonya dari Ustadz Adi Hidayat itu ya. Ustadz Adi Hidayat itu menjelaskan nasabnya dari awal, putra ini, Kiai Ahmad Dahlan, putranya ini, terus Syekh Jumadil Kubro, terus ke Azmat Khan. Azmat Khan ini bersambung terhadap Ali Zainal Abidin. Ingat, itu setelahnya Azmat Khan, ke atasnya Azmat Khan tidak disebut secara rinci oleh Ustadz Adi Hidayat, langsung melompat ke bersambung terhadap Ali Zainal Abidin. Jadi jangan-jangan disangka bahwa Azmat Khan ini adalah putranya Ali Zainal Abidin nanti oleh kamu, Dang, ya. Kalau Anda mengatakan bahwa referensi link internet yang saya ambil di Muhammadiyah adalah referensi bodong, berarti Muhammadiyah itu penyebar kebohongan. Berarti, Pandang, PW Muhammadiyah Jawa Tengah itu adalah penyebar kebohongan. Karena PW Muhammadiyah Jawa Tengah itulah yang mengupload nasabnya Kiai Ahmad Dahlan dari jalur Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir ketika menjelaskan pidatonya Ustadz Adi Hidayat. Gimana Anda itu orang Muhammadiyah tapi kok nggak tahu, Pandang? Ini lihat ya, Pandang, ini adalah situs resmi pengurus Muhammadiyah Jawa Tengah yang menjelaskan pidatonya Ustadz Adi Hidayat. Kemudian di bawah dijelaskan nasabnya Kiai Ahmad Dahlan yang melalui jalur Ubaidillah. Ini, Pandang. Lihat ini, Dang, Pandang, Muhammadiyah Jawa Tengah. Ahmad Dahlan adalah keturunan Nabi Muhammad, berikut silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini Muhammadiyah. Jadi kalau kamu mengatakan bodong pada saya, sebenarnya bukan pada saya hanya mengutip itu. Jadi sebenarnya Anda mengatakan bodong terhadap organisasi Anda sendiri, Pandang. Di situs itu dijelaskan, Pandang, ada 2 jalur nasabnya ya. Penelitian Kiai Suja, berikut sanad Kiai Ahmad Dahlan. Nah, terus ke bawah, langsung poinnya ke bawah, Pandang ya. Nah, lihat, Ustadz Adi Hidayat ini di pidatonya hanya menjelaskan sampai Azmat Khan ini. Azmat Khan langsung lompat terhadap Ali Zainal Abidin, Pandang. Nah, di linknya Muhammadiyah ini, Jawa Tengah ini, itu lihat Abdul Malik Azmat Khan, Alwi Amil Fakih, kemudian Muhammad Sohib Mirbat, terus ke bawah itu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib sampai terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Dang.
itu berdasarkan penelitiannya Kiai siapa itu tadi di depan, habis Suja, Kiai Suja itu siapa? Nah, kemudian ini berdasarkan catatan dari siapa ini? Kejoran. Pangeran Kajoran ya. Sama, ada bedanya sedikit, silakan Anda baca sendiri pandang. Nah, tapi tetap bersambung ke Ubaidillah itu. Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib pandang ya.